kejadian mengerikan di daerah TU itu kadang banyak suara tapi yang benar-benar pun semua tuh Suaranya benar-benar ini. anak kecil, kuntilanak ada 3 itu sih. Kuntilanak 3. Dulu kan ada pohon beringin di situ. Pohon beringin. Pohon beringin kadang tebang atau kadang masih bertayangan di daerah kelas-kelas ya, masih numpang di kelas-kelas. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Safa di podcast Saksi Horor. Hari ini kita akan membahas sebuah sekolah yang berada di Kabupaten Tangerang. Dan hari ini juga saya mendatangkan salah satu staf sekolah tersebut. Ini dia ada Pak Untung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Untung, penjaga sekolahan di SMK Negeri 7. Ingin menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang kejadian kalau jaga malam hari, baik dari pos utama sampai ke belakang. Cerita pertamanya itu satu di titik pertama itu di lapangan ada sesuatu suara-suara, dan di gedung TU-nya juga banyak suara-suara aneh-aneh, dan kamar mandi dekat lapangan poli pun sama, dan di belakang pun juga suara lebih menyeramkan. Itu adalah suatu makhluk misterius yang lebih gede. Itu di mana Pak posisinya? Di lapangan kah atau di lorong-lorong? Ada di lapangan itu tentang suatu kayak kuntilanak dan anak-anak kecil. Ya, kedua di gedung TU-nya belakang tuh bekas pohon beringin 3 itu dulunya bekas penghuni-huninya para kuntilanak, dan anak-anaknya masih ada di situ pada ketawa ketiwi. Nah, yang ketiga pun di dekat daerah kantin, kamar mandinya pun juga ada. Yang keempat paling belakang ke lapangan poli itu suatu yang lebih besar lagi. Bapak kalau shift malam itu berkelilingnya sendiri-sendiri apa berdua? Kalau jaga malam kan kita kan sendiri nih. Iya. Jadi per 2 jam sekali kadang keliling ngontrol. Ya biasalah, namanya ketemu makhluk-makhluk itu kan biasanya alam-alam aja kita mah. Iya. Ya, alam-alam dalam menjalani tugas mah. Ya, benar-benar. Untuk keliling-kelilingnya itu Bapak keliling di bagian gedung-gedung saja atau di bagian lorong-lorongnya, atau Bapak kayak ngeliling-ngeliling di lorong? Semua saya jalanin, baik itu maupun ruang-ruangan, ya kan. Jadi semua diselidikin, tetap dipantau, diamati semua. Ya biasa namanya tugas tanggung jawab. Iya, benar-benar. Untuk bagian malamnya itu Bapak kayak jalan-jalannya itu di jam berapa aja buat malam harinya? Berjalannya itu 2 jam sekali. 2 jam sekali. Itu kalau shift malam Bapak berdua apa sendiri? Kalau malam sendiri sekarang, dulunya emang berdua, sekarang sendiri. Oh, kalau dulu berdua. Kalau berdua itu ganti-gantian apa Bapak berdua? Ya, sekarang kan harus sendiri, jadi tugasnya ya mau nggak mau. Ya makanya ya namanya udah tanggung jawab. Iya, benar. Untuk Bapak merasa pas ngecek itu ngerasa kayak ada kejadian aneh atau gimana itu pas di bagian kelas atau lorong apa Pak? Kalau bagian yang paling ngeri itu di belakang itu biasanya sering ketemu makhluk yang lebih besar lagi, itu mengerikan. Kalau di belakang dekat posisi lapangan poli. Bapak pernah diganggu nggak? Kayak pernahnya tuh kapan aja? Masalah ganggu gitu mah udah biasa ya, namanya suara-suara itu ya kan. Ganggu mah nggak ganggu masalah kayak atau gimana, enggak, cuman mewujudkan wajah aja. Wajah-wajah mewujudkan gitu aja udah. Nggak apa-apa sih. Namanya alam, namanya kita masih dilindungi. Bener. Saya mau nanya juga, apa kejadian yang paling seram selama Bapak kerja? Yang selama Bapak kerja ini pernah ada kejadian yang paling Bapak takuti banget? Ya, yang paling takutin itu daerah satu ya kayak daerah kantin juga, kedua di dekat lapangan poli. Kalau yang lain-lainnya mah enggak, biasa aja. Kalau lapangan voli itu biasanya diganggunya kayak gimana? Kayak makhluk yang lebih besar itu genderuwo. Dekat kantin tuh kayak wewe gombel. Seriusan ada Pak? Iya, pernah. Yang lain-lainnya kayak di kamar mandi poli, lapangan basket itu udah kuntilanak.
anak kuntilanak aja. Kedua di ruang TO juga kuntilanak sama suara anak-anak kecil. Di anak-anak kecil. Pada ketawa ketiwi. Itu Bapak menanggapinya kayak gimana, biasa aja apa Bapak ngecek ke ruangannya? Enggak. Biasa aja berarti Bapak biasa aja. Jalanin tugas dan namanya ya udah kalau jalanin. Oke. Baik hujan maupun enggak tetap jalan. Oh, kalau hujan juga tetap ngecek, tetap Pak? Jalan, namanya udah nggak pakai payung kok senter. Oh iya benar. Bapak tuh kayak ada yang paling Bapak kayak trauma nggak selama kerja di SMK? Biasa Nggak ada, aja. biasa aja. Bapak udah kerja berapa lama sih Pak kalau saya mau Sini tahu? alhamdulillah baru sekitar 4 tahun 4 tahun. semenjak dari corona. Lumayan sih Pak. Bapak tinggal di sini apa? Di sini tinggal kemarin dari lama sih, dari tahun 92. Oh. Cuman bapak kan tugas kemarin masih baru 4 tahun. Oh. Oke. Bapak pernah kayak apa ya? Kayak pernah diganggunya, benar-benar diganggu nggak apa-apa sama keliling-keliling gitu? Kayak dia nunjukin dirinya ke Bapak atau dia Kalau kayak masalah gimana itu gitu? mah emang sering ganggu nggak terlalu gimana gitu ya, kayak apa ngejar-ngejar atau gimana, Iya. biasa aja mewujudkan wajah-wajah doang. Oh, wajah wajahnya. menampakkan, ya kan menampakkan. Oke, dan saya cuman kayak nginiin kursi kah atau Enggak usir, mereka Oh, tahu enggak. makanya. Namanya kan Nunjukin- alam. Oh iya benar-benar. Masing-masing alamnya lah, alam Iya. biasa. Bapak nanggepinnya biasa saja gitu. Ya, bisa. Saya dengar-dengar mitos dari sini apa toilet APH katanya seram ya Pak? Ya, pokoknya di daerah dekat dekat lapangan poli itu lebih serem. Seram mana ini, apa di atas APH Pak? Perhotelan. Kalau di HP-nya mah enggak, biasa aja. Biasa Palingnya aja. kuntilanak. Oh, biasanya kuntilanak itu aja. Bapak tuh kalau ketemu kuntilanak tuh kayak nanggepinnya kayak gimana tuh Pak? Kita jalanin aja, biarin Jalanin aja. masing-masing. Makanya kan namanya kan Hmm. kalau dia nggak ganggu ya nggak apa-apa. Kecuali kalau dia usil atau jalan gimana, baru kita tinggal doakan aja ya kan. Yang Berarti mencapai dari- masing-masing jalannya aja. Berarti dari gedung TSM ya Pak? Dari situ udah mulai rada-rada diganggu. TSM kantin jajaran situ ya Pak? Yang banyak-banyaknya itu. Oke. Bapak itu biasanya kalau di shift malam itu Bapak jaganya tuh dijaga di depan atau Bapak di mana? Kalau tugas malam saya mah per 2 jam sekali, kadang-kadang ngontrol gitu, per jam 2 sekali ngontrol baik lingkungan semua, seluruh dari pos depan sampai belakang. Pos. Itu pun jalan kaki. Jadi Bapak selama di sini sering mengalami gitu Pak ya? Sering Iya. mengalami terus menunjukkan diri, malahan ya menunjukkan dirinya ke Bapak gitu kan ya. Terus Bapak pernah dengar cerita atau legenda mistis di SMK 7 ini nggak? Pernah, Apa tuh Pak? biasanya ya cuman nakut-nakutin, ya biasa gitu. Kayak gimana Pak ceritanya Pak? Ya kadang-kadang di ruang itu juga ruang taman baca apa yang di dekat TSM juga ada. Oh, TSM ya, paling banyak TSM. Dulu kadang masih banyak roh-roh, namanya roh-rohnya para guru-guru yang udah almarhum. Oh. Almarhum sering juga datang ke sekolahan, bener. suka duduk-duduk pernah lihat gitu. Oh, dia menunjukkan dirinya Baik si Pak. A atau si B, apa ya alam-alam aja, biasa aja. Selain di sekolah, Bapak pernah nggak ngalamin horor di luar sekolah? Kayak Bapak selama Bapak sekolah dulu, Bapak pernah ngalamin nggak kayak masa horornya gitu? Pernah lagi di zaman tahun 2000 tuh lagi masih sepi-sepinya itu ya, masih zaman corona covid itu kan semua gedung kotor. Iya. Sering tuh paling banyak itu karena kondisinya kan Iya. diliburkan, semua makhluk-makhluk apa aja ada semua. Pada menakutkan di tahun 2001. Nah sekarang mah udah karena anak-anak udah mulai ramai sekolah kan, Iya. yang agak mending lah ya kan, namanya ruangan pada bersih kan. Iya benar. Nah, jadi udah nggak begitu terlalu. Berarti bagian yang paling serem itu di hidup Bapak apa aja? Yang menurut Bapak ini nggak bakal bisa gue lupain nih karena serem banget gitu. Ya itu dia yang paling mengerikan sekali kan di daerah kantin sama daerah lapangan voli dekat yang para TB itu. Boleh ceritain nggak Pak salah satu menurut Bapak yang paling nakutin selama Bapak kerja itu di shift malam apa? Yang menakutkan itu ya, yang paling gede itu masuknya adalah genderuwo. Oh. Ya. Dia tuh ngeganggunya Bapak tuh kayak gimana? Kayak nunjukkan diri apa ngejailin Bapak dulu, ngeganggu atau Bapak ngedengar suara-suara dulu apa gimana Pak?
paling dia menunjukkan wajahnya aja, menampakkan nunjukin wajah, wajah. Hah? baru suara ya udah biarin aja, mending nggak ngeganggu atau gimana kan. Kalau Mm. ngeganggu baru kita tinggal ngebacakan, kalau kita ya biarin aja. Benar. Pernah melihat kejadian yang nggak biasa nggak menurut Bapak? Yang kayak benar-benar kayaknya ini bukan hantu yang ini deh yang biasa Bapak lihat deh. Kalau yang mengerikan dulu, wah iya, kejadian mengerikan di daerah TU itu kadang banyak suara, tapi yang benar-benar pun semua tuh. Suaranya benar-benar Baik ini. anak kecil, kuntilanak ada 3 itu sih. Kuntilanak ketiga, Dulu kan ada pohon beringin di situ. pohon beringin. Pohon beringin kadang tebang atau kadang masih bertayangan di daerah kelas-kelas ya, masih numpang di kelas-kelas. Oh, bisa di kelas-kelas. Jadi Bapak tuh selama di sini tuh sering cuma nampakin doang mereka, jadi nggak jahil ya. Berarti baik berarti. Berarti yang mitos-mitos yang saya dengar ini nggak terlalu buruk, nggak terlalu kayak jahat kan, mereka ada yang katanya mereka gangguin. Usil lah. Oh, kalau ke Bapak nggak usil ya, Nggak kalau ke ganggu. Bapak nggak usil. Kalau ke yang lain kan banyak yang bilang mereka nih ngegangguin saat lagi ada kegiatan malam atau apa biasanya kan ya. Jadi Bapak dia tuh kayak baik ya ke Bapak, terus nangkepin ke Bapaknya juga nggak jahat berarti ya. Niat mereka kan cuman kayak nunjukin kalau mereka ada gitu. Wajah aja, menunjukkan wajahnya. Berarti mereka menunjukkan kalau mereka ada nih gitu kan di bagian kelas-kelas atau lorong-lorong mungkin ya Pak ya, di gedung-gedung. Kata Bapak gedung-gedung yang paling serem itu di bagian mana aja Pak? serem, tapi kan kalau kita nggak jahat atau ngejail itu ya ganggu mereka. Jadi Bapak kalau misalkan shift malam mereka nggak ganggu sama sekali, nggak ngerecokin lah ya, nggak ngerecokin. Jadi mereka cuman nampakin diri Bapak nampakin diri doang kan ya, Iya, nampak. ke Bapak kan, ke Bapak. Jadi kalau ini ada nih, kita ada, jadi kalian jangan macem-macem gitu nggak sih Pak ya? Terus setelah bagian di shift malam ini Bapak pernah nggak kejadian yang misalkan ada siswa atau siswa ada kegiatan malam terus mereka pernah ada kejadian nggak? Bapak pernah dengar gak? Kalau malam anak siswa kan udah nggak ada yang datang ke sekolah, paling dia sampai jam 7:30 doang. Kadang ngambil yang kayak ketinggalan kayak charger maupun apa gitu, ngambil nggak apa-apa, mesti sore itu ya 7:30. Bapak juga belum tugas, mulai tugas Bapak itu jam 10. Oh, start tugas itu keliling jam 10. Keliling. Berarti jam 10 sampai jam 2. Oh, jam 2 itu ganti lagi. Siang Bapak udah istirahat doang, sebentar setengah jam batal ngecek lagi sampai subuh. Oh, sampai subuh. Berarti Bapak cukup kayak serem juga ya Pak ya kalau misalkan keliling-kelilingnya. Sendiri kan soalnya Bapak? Sendiri. Iya, benar. Kesan-kesannya Bapak sama kerja di sini apa? Sama kayaknya ya bawa senang aja lah, namanya ada tugas tanggung jawab, ya kan? Benar-benar. Ada kayak Bapak berat gak kerja di sini? Enggak. Sebagian shift malamnya? Oh, malam enggak, biasa, udah Biasa aja, udah keamanan ya. Ya udah biasa. Berat, ya. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk datang ke acara kami. Sama-sama. Semoga Bapak sehat terus ya Pak ya. Jadi kita tutup acara ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.